Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A, hari Selasa jam pertama kita masuk pembelajaran matematika ya. Bagaimana tugas kemarin sudah dikerjakan? Bagaimana juga kabar hari ini? Siap menerima materi pembelajaran lanjutan tentang lingkaran? Baiklah, Ibu akan share dulu materinya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring, serta nanti ada tambahan tentang segi N beraturan. Tujuan pembelajaran hari ini bahwa kita bisa membandingkan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring, serta menghitung besar segi N sudut lingkaran. Kemarin sudah kita pelajari bahwa yang dinamakan sudut pusat itu adalah bagian tengah dari lingkaran, ini dinamakan sudut pusatnya. Kemudian apabila ada dua garis bertemu pada keliling lingkaran, maka daerahnya ini dinamakan dengan juring. Kemudian bagian dari lengkungnya AB ini itu dinamakan dengan busur. Ada busur kecil, ada busur besar. Sekarang bagaimanakah hubungan antara sudut pusat ini, kemudian panjang busur ini, kemudian juring ini apabila membentuk suatu perbandingan. Apabila yang ditanyakan itu adalah menentukan panjang busur AB, maka rumusnya adalah sudut O yang ada di tengah sini dibanding dengan sudut lingkaran yang berjumlah 360 dikali keliling lingkaran. Ini kalau yang ditanyakan adalah panjang busur. Kalau yang ditanyakan luas juring, berarti kan isi yang di dalamnya ini, rumusnya adalah A derajat, sudut A yang diketahui ini, dibagi sudut 360 yang merupakan sudut lingkaran, dikali dengan luas lingkaran. Jadi kalian harus hafal keliling lingkaran itu rumusnya apa? 2πr ya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah πr pangkat 2. Apabila dimasukkan ke dalam soal bentuknya seperti ini. Ada sudut O, kemudian ada busur AB, yang besar itu adalah busur CD, kemudian ada juring AOB, karena ini ruangan tempat ya. Jadi juring AOB, kemudian ada juring COD. Dari gambar di samping, jika luas juring AOB yang sini itu 96 cm persegi, kemudian sudut AOB yang ini sudutnya adalah 40 derajat, kemudian diketahui sudut luas juring COD itu 84 cm persegi. Berapakah sudutnya? Nah, berarti ada dua objek yang kita ketahui di dalam soal ini, yaitu luas juring dan sudut. Maka kita bisa membandingkan luas juring AOB dibanding dengan sudut AOB. Luas juring COD dibanding sudut COD. Nah, juring dengan juring ya, sudut juring AOB banding dengan sudut juring COD. Sudut AOB banding dengan sudut COD. Nah, dimasukkan masing-masing bahwa nilai juring AOB tadi 96, sudutnya 40 derajat, kemudian luas juring COD 84, kemudian sudut COD-nya dicari. Maka ketika dikali silang, hasil dari sudut yang ditanyakan itu adalah 35 derajat. Nih, ini cara membandingkannya. Sekarang bagaimanakah apabila bentuk suatu lingkaran itu bentukannya membandingkan sudut pusat dengan sudut keliling? Kalau nilai sudutnya itu yang diketahui itu ada di sudut pusat, maka itu dinamakan sudut pusat. Tapi kalau misalnya daerah pertemuan dua titik itu menempel di keliling lingkaran, maka itu dinamakan sudut keliling. Nah, apabila ada sudut pusat, ada sudut keliling, maka berlaku
A derajat yang merupakan sudut pusat itu nilainya sama dengan 2B derajat. B itu adalah sudut keliling. Jadi sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Contoh soalnya seperti ini. Sudut O ini sudut pusatnya. Kemudian yang menempel di B itu dinamakan sudut keliling. Jika OA 21 cm, ini tidak ada hubungannya ya, karena ini soalnya ini ganda, jadi Ibu ke sini aja. Sudut AOB berarti sudut yang ada di B ini dinamakan sudut keliling, nilainya adalah 60 derajat, maka berapakah nilai besar sudut pusatnya ini? Ingat bahwa sudut A derajat, sudut pusat itu adalah 2 kali sudut kelilingnya. 2 kali B derajat. Berarti karena yang diketahui itu sudut keliling, maka sudut pusatnya itu adalah 2 kali sudut AOB. 2 kali 60 derajat, nilainya adalah 120 derajat. Tuh, ya. Jadi ini setengahnya, ini nilai penuhnya, nilai sudutnya. Nah, sekarang kita membandingkan busur AB, ingat yang lengkung ini adalah namanya busur AB. Kalau dibandingkan terhadap 2 bentukan di dalam lingkaran, maka sudut AB banding dengan sudut CD. Busur AB banding dengan busur CD. Sudut AOB banding dengan sudut COD yang ada di sini. Kemudian luas juring berarti isinya di sini luas juring AOB banding dengan luas juring COD. Nah, ini perbandingannya ini ada 3, tapi biasanya bentuk soal yang diketahui itu 2 saja. Misalnya yang diketahui panjang busur sama luas juring. Berarti rumus yang dimasukkan tidak boleh ada bentukan sudut A banding sudut B. Atau mungkin yang diketahui nilai sudutnya sama luas juring. Maka rumus 2 ini yang dimasukkan ke dalam penyelesaian, sedangkan panjang busur tidak usah ditulis. Nah, seperti ini contohnya. Dari soal yang tadi ya, diketahui adalah OA 21 cm. Ini kan jari-jari 21 cm ini ya. Tentukan luas juring AOC. Nah, ini dicari. Kita membandingkannya seperti ini. Karena nilai sudut AOC ini adalah 120, yang dicari kan cuma ini saja. Diketahui tadi bahwa nilai sudut O itu 120, maka membandingkannya karena sudut sama satu sisinya diketahui, maka kita membandingkannya sudut AOC banding sudut lingkaran ini jumlahnya adalah 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat, kan? Nah, berarti kita masukkan 120 derajat yang merupakan sudut O tadi dibanding 360 derajat kali luas lingkaran 2 pi R kuadrat. Nah, ini kalau disederhanakan itu adalah 1/3. Kemudian luas lingkaran itu pi-nya kita pakai 22/7. R pangkat 2 itu kan 21 kali 21. Boleh kan? Supaya dimudahkan. Kemudian disederhanakan 7 bagi 7, 1. 27 bagi 7, 3. Kemudian 3 sama 21 ini disederhanakan. Maka hasilnya adalah 22 kali 7 kali 3. Hasilnya adalah 462 cm3. Sudah dipahami ya? Sekarang segi N beraturan. Apa itu segi N beraturan? Di dalam suatu lingkaran itu kadang nilai sudut pusatnya, kemudian sudut yang menempel pada lingkaran, keliling lingkaran itu dicari. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Besar sudut pusat segi N adalah 360 dibagi N. Ini yang dari sudut lingkaran ya. Kalau tiap-tiap sudut segi N itu 180 kurangi 360 dibagi N. Atau N kurang 2 kali 180 dibagi N. Nah, kalau menentukan jumlah sudut segi ke N itu 180 N dikurang 360 derajat. Misalnya gini,
Ada sudut, diketahui bahwa besar sudut segi N beraturan besarnya adalah 70 derajat. Nah, ini merupakan nilai sudut pusatnya. Besar sudut pusat, nah ini nilainya 72 derajat. Karena nilai 72 derajat itu berada pada garis tengah lingkaran, maka kita menggunakan rumus, ini kan sudutnya itu kurang dari 360 ya, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. 180 derajat dikurangi sudut pusatnya, yaitu 72 derajat, hasilnya 108 derajat. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Sekian saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.